Teman-teman pernah nggak sih kepikiran siapa aja orang-orang hebat di balik layar pemilihan umum di negara kita? Gimana cara kerja birokrasi pemilihan umum dari tingkat pusat sampai yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu tingkat kabupaten atau kota? Dalam video ini, kita bakal nyalamin langsung kerja birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Wilayah Administrasi Kota Jakarta Timur, sebuah instansi yang jadi ujung tombak penyelenggaraan demokrasi di ibu kota. KPU Jakarta Timur adalah representasi dari Komisi Pemilihan Umum di tingkat kota administratif. Bertugas menyelenggarakan pemilu dan pilkada, KPU Jakarta Timur menjadi perpanjangan tangan konstitusi di lapangan. Dari tahapan verifikasi, pendataan pemilih, hingga rekapitulasi suara, semuanya berlangsung di sini. Struktur organisasi adalah tulang punggung birokrasi. Di KPU Jakarta Timur, koordinasi berjalan lintas divisi dan posisi dengan satu tujuan, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Mari kita simak penjelasan dari Bapak Rio Ferrieza selaku anggota atau komisioner KPU Wilayah Jakarta Timur. Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat siang teman-teman semuanya, dan juga Pak Aji selaku dosen pengampu matkul kita. Jadi kita di sini dari kelompok 4 dari Birokrasi dan Politik akan mewawancarakan Pak Rio selaku anggota dari KPU Jakarta Timur itu sendiri. Oke, mungkin sebelum kita mulai, izinkan kita memperkenalkan diri dulu, Pak. Boleh. Nama aku Rebecca. Aku Evita. Aku Rizky. Aku Zufar. Oke, jadi kita hari ini bertujuan untuk bertanya seputar birokrasi dan politik di wilayah KPU Jakarta Timur ini sendiri, terus gimana regulasinya, pengelolaan SDM-nya, dan nanti dari kita akan bertanya ke Bapak seputar KPU Jakarta Timur itu sendiri. Ya. Mungkin Bapak minta tolong izin memperkenalkan diri dulu, Pak. Oke, saya Rio Ferrieza selaku anggota KPU Jakarta Timur Divisi Hukum dan Pengawasan. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya Pak. Jadi mungkin pertanyaan aku nih dari pertama, kita di sini mau tahu nih Pak, kira-kira gimana sih Pak struktur organisasi di KPU Jakarta Timur itu sendiri, kayak pembagian tugas antar subbagiannya, terus nanti urutan mungkin ada ASN-nya mungkin Pak, boleh dijelaskan? Oke, jadi kita mulai dari pimpinannya dulu ya. Iya Pak. Jadi kalau di KPU itu memang ada 5 orang komisioner, terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota. Kemudian dibantu oleh 1 sekretaris dan 5 kasubag. Serta turunannya itu nanti ada staf lagi. Nah, kemudian soal pembagiannya dari unsur pimpinannya ya, kan ada 1 ketua dan 4 anggota ya. Iya Pak. Nah, ketua ini dia mengisi divisi logistik dan keuangan. Itu otomatis ya, ex officio ya. Iya. Kemudian 4 anggotanya itu ada divisi hukum pengawasan, saya, terus kemudian Pak Haji Fahrur, itu divisi data informasi, Pak Carlos itu divisi teknis penyelenggaraan pemilu atau pilkada, kemudian Pak Marhadi itu divisi SDM, sosialisasi dan juga partisipasi masyarakat. Kemudian secara fungsional itu dibantu oleh sekretariat ya, sekretaris 1 gitu, untuk membantu penyelenggaraan lah dari 5 divisi ini sendiri gitu kan. Nah, kemudian dari divisi-divisi ini juga ada kasubag-kasubag dari unsur sekretariat. Kasubag hukum dan teknis jadi 1, kemudian kasubag datin, data informasi, kasubag logistik dan keuangan. Itu. Jadi ada 5 bidang juga sebenarnya kasubag. Nah, kemudian di bawah kasubag ada staf-staf yang membantu lah. Oke deh. Berarti ada pimpinannya, ada komisionernya, berarti nanti turun-turunannya ke kasubagnya, baru ke staf-stafnya gitu ya Pak ya? Betul. Tapi ini sifatnya beda ya. Antara kalau pimpinan kan lebih kepada pengambil kebijakan, kemudian si pengambil kebijakan ini dibantu oleh fungsional yang namanya sekretariat atau PNS. Pak, mungkin kalau secara general nih Pak, KPU Jakarta Timur itu sendiri peran utama yang dijalankan seperti apa sih Pak? Terutama kan dalam penyelenggaraan pemilu kemarin gitu ya, tingkat kota. Kira-kira secara garis besar gitu KPU Jakarta Timur melakukan tugasnya itu seperti apa aja untuk peran utamanya? Oke. Yang pasti kita tuh sama seperti panitia pemilihan ya. Jadi tugas utama kita itu adalah menyelenggarakan semua atau seluruh tahapan pemilu dan juga pilkada. Nah, secara teknis yang kita lakukan ya sebenarnya ada pakemnya tadi, 5 divisi tadi. Setiap pemilu dan pilkada itu harus ada yang namanya persiapan logistik. Kemudian harus ada perancangan undang-undang
itu divisi hukum. Kemudian harus ada pemutaran data pemilih, itu di divisi data informasi. Kemudian harus ada sosialisasinya dong ya kan, untuk memastikan partisipasi masyarakat itu selalu tinggi lah. Nah itu ada di divisi SDM dan juga Parmas tadi yang sosialisasi ya. Kemudian yang terakhir harus ada yang bisa mengatur alur TPS, pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan nanti dihitung di tingkat RI. Nah itu di divisi teknis. Jadi itu pakemnya seperti itu. Sudah ada pakemnya menurut undang-undang dan juga peraturan KPU ya yang berlaku ya. Oke deh Pak, mungkin tadi kan aku udah tanyain seputar struktur organisasi dan juga fungsi kelembagaannya, mungkin boleh dilanjutin sama teman. Mungkin aku izin melanjutkan ya Pak dengan beberapa pertanyaan yang sekiranya berkaitan dengan sumber daya manusia dan inovasi kelembagaan di KPU Jakarta Timur. Mungkin sebelumnya aku mau tanya dulu, di KPU ini ada gak ASN sama PPN-PN-nya? Ada. ASN-nya ada, terus KPNPN ya yang non ASN ini kayak sama seperti honorer lah ya. Itu juga ada di sini. Tapi beberapa KPNPN kemarin itu sudah dikonversi menjadi ASN. Oke. Berarti yang PPNPN itu nggak ada lagi Pak? Lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Lagi sudah dikonversi semua ke ASN. Gitu. P3K ya kayaknya saya. Iya P3K. Mungkin aku akan lanjut dengan pertanyaan yang masih berkaitan ya, yaitu penguatan kelembagaan nih Pak. Ada gak sih inovasi-inovasi birokrasi yang sekiranya dikembangkan oleh KPU Jakarta Timur untuk meningkatkan efektivitas kerja, terutama dalam menghadapi dinamika tahapan pemilu yang cukup kompleks? Mungkin Bapak boleh ceritain waktu pemilu 2024 kemarin. Yang pasti dengan jumlah personel yang begitu terbatas ya. Kalau kita hitung dari unsur pimpinan sampai dengan unsur sekretariat itu kalau total kita cuma 33 orang. Sedangkan kita harus mengurusi pemilu dan pilkada di Jakarta Timur yang memang dari segi jumlah pemilihnya itu 2,4 juta. Dan juga jumlah TPS yang begitu besar ya, dan itu kita oleh KPU RI itu ditetapkan sebagai jumlah pemilih yang paling besar kedua untuk Indonesia ya. Kalau dicampur antara kota dan kabupaten kita tuh kedua setelah Kabupaten Bogor. Tapi kalau untuk ukuran kota kita nomor 1. Jadi jumlah pemilih kita itu sama dengan Provinsi Gorontalo. Bahkan salah satu kecamatan kita di Cakung, jumlah pemilihnya itu setara dengan satu kota di Solo. Kota Solo. Itu jumlah pemilihnya tuh sama gitu. Nah, bisa dibayangkan begitu lelahnya kita mengurusi segitu banyak dengan 33 orang personil ya. Tapi secara SDM memang ketika tahapan berjalan kita tuh dibantu oleh yang namanya PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan, kemudian KPPS di tingkat TPS. Tapi mereka sifatnya kan ad hoc ya. Ketika selesai pemilu atau pilkada mereka akan dibubarkan otomatis. Kecuali kantor ini yang memang punya masa jabatan itu selama 5 tahun ya kurang lebih ya seperti itu. Jadi kalau dibilang bagaimana inovasinya mempertahankan kinerja kita, yang pasti kita harus menjaga ritme juga. Walaupun pada saat pemilu mungkin Mbak Rebecca juga pernah jadi saksi sendiri ya, kita nggak ada tanggal merahnya gitu, Sabtu Minggu pun kita tetap kerja terus segala macam. Nah, tapi dengan kondisi yang sangat lelah itu juga kita harus tetap menjaga ritme. Misalkan kita batasi jam 9 jam 10 itu sudah harus off semua, kecuali ada yang genting sekali ya. Biasanya kita sampai jam 12 sampai jam 1. Kemudian kita juga harus rutin cek kesehatan. Cek kesehatan juga penting. Kemarin kita tuh bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mereka rutin mengecek kesehatan kita. Itu kemudian salah satu caranya juga adalah rajin pleno. Rapat pleno. Nah, rapat pleno ini seminggu sekali lah minimal kita laksanakan. Untuk apa? Untuk menjaga ritme satu tadi. Kemudian untuk membicarakan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita lakukan. Nah ini kan penting ya, kalau semakin sering kita duduk bareng-bareng rapat, maka itu akan kita percaya ya akan menjaga ritme yang akan kita hadapi gitu. Nah itu cara-cara kita untuk, sebenarnya bukan inovasi ya, tapi trik kita untuk menjaga keberlangsungan kerja kita bersama
di saat tahapan-tahapan yang sedang ketat-ketatnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Mungkin aku serahin ke teman aku terkait tantangan dan strategi kelompok. Oke Pak, mungkin lanjut ya Pak. Boleh. Ke saya, mungkin saya akan bahas tentang tantangan dan strategi rektor. Mungkin sedikit banyaknya kita bicara tentang pemilu di 2024 tahun lalu ya Pak. Di sini saya mau nanya, tentu kalau dalam proses penyelenggaraan pemilu dengan banyaknya stakeholder yang terlibat Pak, dan Bapak bicara tadi tentang banyaknya pemilih dengan antusiasnya warga di administratif Jakarta Timur ini, saya mau nanya Pak Rondi, tantangan birokrasi yang Bapak temui dan tim itu seperti apa dan macam bagaimana ya? Birokrasi ya? Iya Pak, tantangan dalam konteks birokrasi. Oke, jadi kalau birokrasi sih kayaknya hampir nggak ada ya, karena setiap kita berkoordinasi dengan stakeholder, misalkan wali kota, kemudian kecamatan, kelurahan itu secara birokrasi itu tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena memang KPU itu setiap penyelenggaraan pemilihan pilkada itu kita selalu mempersiapkan dengan tahapan-tahapannya itu. Jadi ketika kita baru memulai fluid start nih, bahwa pemilu itu dimulai, kita akan berkumpul dulu tuh stakeholder, atau minimal kita bersurat bahwasanya kita melakukan sosialisasi, ini loh tahapan-tahapan pemilu, sehingga Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Bapak Kesbangpol, Polres segala macam itu sudah tahu, oh di tanggal sekian itu akan ada tahapan pemungutan data pemilih misalnya, kemudian selanjutnya akan ada tahapan simulasi atau sosialisasi atau tahapan kampanye segala macam, sehingga ya sama-sama siap sih Pak Wali Kota dan jajarannya, Polres, kemudian dari unsur TNI juga, itu semuanya kita sudah saling tahu tahapan masing-masing gitu, dan mereka pun juga di kesatuan masing-masing kan diprioritaskan untuk menyukseskan pemilu juga ya, dan juga pilkada, sehingga memang komunikasi kita tuh lancar ya. Itu yang menyebabkan kita ketika menyelenggarakan satu acara bersama itu tidak pernah terbentur dengan yang namanya birokrasi sih gitu. Oke, berarti bisa dibilang nihil ya tantangan dalam konteks birokrasi. Nihil. Oke, lanjut ke tentang strategi elektoral ya Pak. Bapak Rio tadi bicara tentang tingginya partisipasi warga Jakarta Timur dalam pemilu 2024 kemarin. Kami dari kelompok 4 mungkin sedikit ingin tahu gitu, gimana caranya Bapak dan tim untuk bisa meningkatkan partisipasi warga ya Pak, khususnya dalam pemilu. Dan mungkin di banyak daerah partisipasi itu cenderung turun dari tahun ke tahun, tapi di sini kita melihat bahwa faktanya di pemilu 2024 ini Jakarta Timur KPU mampu ibaratnya menaikkan partisipasi pemilu warga gitu Pak. Kalau soal strategi elektoral untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ya, yang paling harus KPU tahu itu adalah di kota kita sendiri itu ada unsur apa aja gitu kan. Misalkan masyarakat umum, kalau pemilih itu kan artinya seorang pemilih yang sudah sudah mempunyai KTP dan berusia 17 tahun ya, atau setidaknya pernah kawin. Nah, kalau yang pernah kawin itu artinya kadang-kala ada nih orang yang belum punya KTP, belum 17 tahun, tapi dia sudah pernah menikah atau kawin gitu, karena itu dia bisa dikategorikan sebagai pemilih. Tapi itu berlaku mungkin di daerah-daerah ya. Kalau di Jakarta kan jarang ya, rata-rata orang-orang yang punya jenjang pendidikan lah, jadi untuk nikah muda itu kayaknya agak jarang. Nah, kita harus sisir dari unsur masyarakatnya seperti masyarakat pemilih, kemudian pemilih pemula. Pemilih pemula itu masuknya adalah orang-orang yang kita kan waktu itu pemilu di tanggal 4 Februari ya. Orang-orang yang di sebelum tanggal 4 Februari atau pas di tanggal 4 Februari itu sudah 17 tahun. Nah, itu kita mapping juga tuh. Biasanya kan di sekolah-sekolah atau mungkin di kampus dalam semester 1 ya. Nah, itu kemudian ada juga unsur masyarakat disabilitas, kemudian juga unsur organisasinya seperti RT RW, LMK. Kok Jakarta itu ada LMK kan, unsur FKDM segala macam. Nah, ini yang kita selalu datang ke mereka untuk kita lakukan sosialisasi bahwa kalian akan kita protek hak suaranya. Maka itulah keputusan pemerintah untuk memberikan atau menetapkan 4 Februari itu sebagai tanggal merah
maka jangan sampai hak suara itu tidak digunakan sebaik-baiknya. Ya, istilahnya kalau istilahnya jangan golput lah seperti itu. Cuman metode kita adalah turun langsung ke lapangan begitu. Atau setidaknya kita bikin satu acara di luar kantor, kemudian kita undang mereka, kita kumpulkan lah. Tapi sebenarnya yang paling kuat yang kita selalu sosialisasikan itu di stakeholdernya. Mungkin di tingkat RT RW, kemudian LMK-nya, FKDM-nya, itu yang selalu kita berikan materi, tolong disebarkan kepada seluruh masyarakat bahwa pemilu jatuh di tanggal 4 Februari gitu. Jadi jangan sampai tidak datang ke TPS. Nah, itu yang membuat pada saat pemilu kita partisipasinya itu sekitar 80% ya. 80% itu middle lah, itu normal lah kayak gitu kan, stabil. Cara seperti itu kemudian itu terjamin bahwa masyarakat itu akan datang langsung ke TPS gitu. Itu terbukti pada saat pilkada, jumlah DPT kita hampir sama, tapi jumlah partisipasi kita justru menurun. Di Jawa Timur itu 60,1%. Tapi ini kita ngomong se-Jakarta ya, itu semuanya turun gitu loh. Nah, setelah kita pelajari ternyata banyak hal-hal yang membuat partisipasi itu menurun. Salah satunya adalah kepuasan masyarakat terhadap keputusan politik lah. Keputusan politik yang dibuat oleh partai politik itu sendiri atau peserta pilkada. Misalkan partai A kemudian dia mengirim 2 calon. Nah, ini yang kemudian tidak semua masyarakat itu puas atas hasil keputusan politik itu sendiri gitu. Berbeda dengan pada saat pemilu kan seru ya. Ada Pak Prabowo, kemudian Pak Anies, Pak Ganjar gitu kan, orang tuh jadi saya harus milih nih gitu kan. Di Jakarta yang terjadi kemarin, mungkin ya siapa yang digandrungi oleh masyarakat Jakarta itu ternyata tidak dicalonkan oleh peserta pemilu atau peserta pilkada gitu, sehingga membuat pada saat hari H itu masyarakat lebih cuek untuk datang ke TPS gitu. Ya, jagoan gue nggak datang apa dia memilih ya, itu ternyata ada unsur-unsur itu juga mempengaruhi. Nah, metode elektoral yang kita pakai dari pemilu ke pilkada itu sebenarnya hampir sama, tapi ternyata di pilkada itu turun. Itu juga sudah ada beberapa pergerakan dari masyarakat ya, secara underground. Misalkan ya udah kita datang ke TPS tapi kita harus coblos 3-3-nya. Nah, ini kan nyeleneh ya, karena kalau coblos 3-3-nya artinya surat suara itu akan rusak, kan nggak terpakai, maksudnya tidak terhitung sebagai suara lah. Mungkin izin lanjut Pak, kita akan bahas soal koordinasi antar lembaga. Karena kalau kita bahas pemilu dan kita bahas KPU, artinya kan nggak berjalan sendiri gitu. Ada Bawaslu, ada DKPP mungkin kalau dalam pelaksanaannya. Nah, di sini kita pengen tahu gimana sih koordinasi antar lembaga, khususnya KPU Administrasi Jakarta Timur gitu terhadap Bawaslu ataupun pemerintah provinsi atau daerah. Gitu, Pak. Kalau Bawaslu itu memang mau nggak mau kita ajak koordinasi gitu, karena memang itu amanah undang-undang dan tahapan yang ada itu juga menyatakan bahwa Bawaslu itu sebagai pengawas pemilu atau pilkada ya, sehingga ketika kita bergerak dalam tahapan apa, Bawaslu itu harus ada memang. Itu pakemnya sudah seperti itu, SOP-nya. KPU-nya ada, Bawaslu-nya ada. Nah, KPU-nya itu kita sebut dengan pantarli, petugas pantarli yang ngetok-ngetok rumah, nempel stiker. Begitupun di setiap tahapan. Ketika data pemilih ini sudah masak, kemudian kita olah menjadi rekapan begitu kan. Setelah direkap itu kan kita harus melaksanakan yang pleno ya. Rapat pleno dengan semua peserta pemilu misalnya. Kita panggil partai-partai segala macam. Nah, itu kita rekap, oh di kecamatan ini sekian suara nih, sekian DPT nih. Nah, itu mereka bisa lihat, dan Bawaslu pun harus ada di situ untuk memperhatikan KPU bekerja dengan baik nih, datanya bener nih. Nah, biasanya Bawaslu itu juga punya data pembanding. Oleh karena itu ketika door to door mereka selalu ada kan. Nah, sebenarnya mereka itu mencatat perbandingan, ini yang sudah diceklis oleh KPU. Nanti akan dibandingkan dengan pada saat kita rapat pleno itu sendiri gitu. Kemudian kalau dengan wali kota dan lain-lain ya, kayak Bangpol, camat, lurah dan lain-lain juga lancar. Kita selalu bersurat dan bertukar informasi juga. Bahkan kalau Polres itu
bukan hanya koordinasi, tapi mereka juga mengirimkan personilnya ke kantor kita untuk membuat posko di sini gitu. Nah, inovasinya adalah kita selalu membuat yang namanya posko bersama. Posko bersama itu yang diisi oleh KPU, Bawaslu, kepolisian, kemudian unsur TNI, unsur organisasi masyarakat, wali kota, Kesbangpol. Nah, 7 unsur ini yang kita selalu ajak untuk membuat satu posko bersama untuk menerima aduan masyarakat nih. Di kantor wali kota pun pernah gitu, dan wali kota pun juga mengaplikasikan itu dengan baik karena dia langsung membuat satu edaran ke tingkat kecamatan dan kelurahan bahwa di setiap kantor kecamatan dan kelurahan pun juga harus ada yang namanya posko bersama pemilu ataupun pilkada. Nah, disitulah koordinasi antar lembaga itu di semua tingkatan itu terjalin. Tingkat kota ada, tingkat kecamatan ada, tingkat kelurahan ada, sehingga semua masalah itu bisa terselesaikan. Belum lagi kita berhadapan dengan kualitas SDM yang kadang ada aja 1-2 orang yang agak sulit untuk ikut dengan ritme kerja kita segala macam. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian, dan saya yakin bukan cuma di Jawa Timur ya, hampir semua KPU kota kabupaten kemudian provinsi segala macam pasti punya masalah masing-masing dengan sekretariatnya masing-masing seperti itu. Jadi reformasi birokrasi itu pasti di sangat-sangat kita butuhkan juga itu kan. Cuman kan untuk dimensi kesekretariatan itu kan sebenarnya bukan di wilayah komisioner gitu kan. Mereka punya sekretariat jenderal di KPU RI itu. Kemudian ada kepala sekretariat juga di tingkat provinsi gitu loh. Ya harapannya semua yang dipekerjakan di kabupaten kota, karena kita ini kan di kota itu kan seperti kalau secara kantor ya itu kan yang paling menyentuh di bawah itu sebenarnya kota gitu loh, sehingga SDM yang mungkin ditugaskan di kabupaten kota itu harus yang betul-betul berkompeten gitu. Jadi diperlukan, sangat perlu. Oke, mungkin bahas lebih lanjut soal KPU dan pemilu itu, karena kita ada di dalam pembahasan birokrasi dan politik. Mungkin ada nggak sih Pak gitu, karena kan pemilu ini jadi satu instrumen dalam negara demokrasi yang mungkin menjadi alat untuk mengganti estafet kepemimpinan gitu, baik di tingkat provinsi ataupun sampai ke negara gitu. Ada nggak sih tekanan dari eksternal sebagai Bapak sebagai yang KPU yang penyelenggara pemilu gitu, semua dari teknisnya, tahapannya Bapak udah rancang semua itu, ada nggak sih? Dan kalaupun ada, bagaimana merespon tekanan-tekanan dari eksternal sendiri gitu? Tekanan eksternal pasti ada, banyak malah ya selama kita di pemilu pilkada. Artinya tekanan dari peserta pemilu ada, kemudian dari masyarakat juga ada, itu banyak. Nah, kalau bisa saya cerita, contohnya kemarin waktu pilkada itu kan jumlah partisipasi pemilih kan menurun ya, se-Jakarta ya. Nah, kemudian teman-teman peserta pemilu yang ada di Jakarta Timur itu ya menyalahkan KPU gitu loh. Oh, ternyata KPU kayaknya kurang kerja nih, karena ternyata partisipasinya itu menurun gitu kan. Nah, kita kemudian membuktikan, kita kumpulkan bukti bahwasanya dari awal tahapan pilkada sampai akhir itu semua tahapan itu kita kerjakan dengan baik dan benar ya. Itu banyak sekali, dan memang Rebecca bahkan menjadi saksi ya. 1 minggu pun kita masih acara, masih turun ke lapangan. Nah, tapi kemudian kan yang jadi permasalahan adalah salah satunya adalah antusiasme masyarakat itu dipengaruhi oleh kepuasan mereka sendiri terhadap keputusan politik yang ada. Itu kemudian tekanan-tekanan dari publik juga, misalkan dari segi penggunaan dana ya, banyak mengkritik misalkan ini ngapain nih KPU membuat acara seperti ini gitu kan, membuang anggaran gitu kan, seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah satu sisi yang belum dimengerti oleh masyarakat luas, bahwasanya misalkan kita membuat satu acara yang mengundang orang-orang entertainment gitu ya, itu kan adalah metode gitu sebenarnya kan, metode untuk menarik perhatian masyarakat gitu kan. Kita sudah sering coba mau satu acara tanpa acara hiburan, kita bikin yang formal, pasti sepi. Misalkan kita bikin di mana, di tengah-tengah orang lagi CFD misalnya, kita bikin posko, nggak ada hiburan apa-apa nih, ya boothnya KPU itu pasti lewatin aja, mau ngapain gitu. Padahal kita sebenarnya kalau
dia mampir itu banyak yang bisa dilakukan. Misalkan kita bisa ngecek KTP dia, ini bapak udah masuk dalam DPT belum, kalau belum bisa kita bantu. Gitu. Butuh inovasi ya semuanya ya. Kalau kita mungkin harus punya satu acara yang mengundang band atau acara segala macam, nah itu baru agak rame. Kayak di Velodrome waktu itu kan dengan tip X segala macam itu rame banget, dan masyarakat pengunjung pada saat itu menggunakan layanan KPU pada saat itu. Itu ya mungkin masyarakat luas itu belum tahu. Nah itu kemudian pressure yang lainnya, misalkan ada beberapa peserta pemilu yang berusaha untuk membujuk kita lah, membujuk komisioner atau pimpinan KPU untuk berbuat yang tidak baik, yang curang seperti itu kan, untuk misalkan membantu dia lolos sebagai caleg, membantu mereka memperbanyak suara. Itu juga kita punya banyak tekanan banget gitu. Di telepon, di WA, di SMS seperti itu kan. Tapi ya kembali lagi, kita dari awal menjadi komisioner sudah mengambil sumpah untuk menjaga integritas gitu kan, sehingga ya kita menolak semua ajakan-ajakan dari peserta pemilu yang memang sifatnya mengarah ke kecurangan. Tapi itu memang ada. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir. Sebagai komisioner hukum dan pengawasan dan ada di lembaga pemerintahan seperti KPU ini, Pak, sebenarnya apa sih langkah-langkah yang mungkin diambil sama KPU khususnya di administrasi Jakarta Timur? Kalau tadi kita bicara tahapan-tahapan pemilu segala macam, tentu masyarakat juga menanyakan bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya gitu. Nah, dari Bapak sendiri itu apa yang dilakukan sama KPU Jakarta Timur untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang diinginkan sama masyarakat? Jadi yang pasti dalam semua tahapan itu kita selalu publikasi ya. Untuk publikasi kita memanfaatkan teknologi seperti YouTube, kita punya Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, grup, kemudian website kita juga. Itu hampir semua kegiatan dan juga tahapan yang kita jalankan itu selalu kita umumkan lah, informasikan ke publik lewat portal-portal yang ada seperti itu. Memang ya kalau kita mau ngomong masalah lembaga negara seperti kita ini memang sudah otomatis terikat dengan undang-undang keterbukaan informasi publik gitu kan. Bahkan kalau misalkan orang ada yang minta data ke kita, misalnya kayak kalian nih mau wawancara, minta data, kemudian kita persulit, nah itu kita bisa digugat ke Komisi Informasi, sehingga kita memang dipaksa untuk selalu terbuka di depan publik gitu. Begitupun ketika sudah ada hasil pemilu nih, ada rekapitulasi misalkan ada beberapa suara, itu juga kita tempel-tempelin tuh di kecamatan, di kelurahan, di kantor wali kota, dan itu semuanya wajib memang. Sebenarnya itu bukan inovasi ya, bukan inovasi, tapi sudah diatur dalam PKPU yang mengatur tentang tahapan-tahapan, kemudian dielaborasi dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi apapun yang KPU lakukan itu harus menjadi konsumsi publik dan diawasi oleh Bawaslu. Jadi emang mau nggak mau kita harus membuka semua informasi publik. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Tadi karena kita udah bertanya juga, kita juga cukup banyak tahu terkait struktur organisasi, terus habis itu birokrasi yang terjadi di KPU Jakarta Timur. Mungkin pertanyaannya juga sudah cukup menjawab, Pak. Tadi terima kasih banyak Pak Rio udah meluangkan waktunya. Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa nonton lagi aja ya untuk durasi videonya ke depannya. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih, sukses selalu. Amin. Jika merujuk pada Max Weber, birokrasi ideal itu rasional, hierarkis, dan berbasis aturan. Namun, teori tak selalu sejalan dengan praktiknya. Dan disinilah politik masuk untuk menjadi tantangan sekaligus pendorong reformasi. Terlepas dari semua dinamika, birokrasi tetap menjadi pilar negara. Dan di balik struktur itu, ada manusia yang berjuang untuk menjaganya. Kami berharap dari video ini dapat memberikan wawasan baru dan luas bagi teman-teman di luar sana terkait pemahaman birokrasi dan politik di KPU Wilayah Administrasi Jakarta Timur. Terima kasih banyak sudah menonton.